Yesus kau mati di salib, bangkit selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup. Persiapan sekolah minggu online cek. Udah pada mandi? Iya dong. Udah pada makan? Udah dong. Udah ke toilet? Udah dong. Pokoknya kita sudah siap mengerjakan ibadah online. Shalom adik-adik Akhirnya ketemu lagi nih dengan Kak Naomi dan Kak Kris di sekolah minggu Abijel Team. Nah, Kak Kris, apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa banget Kak. Kakak Luar apa biasa kabar? ya. Sehat juga luar biasa. Adik-adik di rumah apa kabar? Pasti sehat kan? Luar Puji biasa Tuhan, kan? keren. Keren semuanya. Nah, hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu nih. Adik-adik udah siap kan? Udah Duduk yang siap tertib, pastinya ya. yang tenang, yang sopan buat ibadah buat Tuhan Yesus ya. Yuk Kak Kris, kita langsung mulai Yuk. aja. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita doa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Roh Kudus-Mu memimpin acara ini hingga selesai. Tuhan, tanamkan setiap firman yang akan kami dengar Bapa. Biarkan firman yang telah kami dengar akan kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo. Kita nyanyi buat Tuhan ya, ikutin gerakannya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semuanya, kita sikap yang serius buat nyanyi buat Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita nyanyi Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. kita nyanyi lagi buat Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
semuanya, mari sikap berdoa yang serius sama Tuhan. Kita mau berdoa buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang membimbing kami, supaya kami lebih mengerti tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kembali bersama Karika. Nah, Karika minggu ini akan bawakan firman untuk kalian. Firman tentang apa? Tentang seseorang yang tinggal di dalam rumahnya selama setahun. Hampir setahun. Wah, siapa itu? Tapi sebelum itu Karika mau kasih tahu super kebenaran kita untuk minggu ini. Super kebenarannya adalah aku akan melakukan yang terbaik. Bisa adik-adik ikuti Karika? Hebat. Oke, Karika ulangi sekali lagi. Aku akan melakukan yang terbaik. Hebat. Oke, keren semuanya. Pasti adik-adik bisa melakukannya. Nah, untuk super ayatnya kita ambil dari Kolose 3 ayat 23. Apa ya bunyinya? Bunyinya adalah apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, kita ulangi lagi sekali lagi. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, sekarang kita lanjut ke ceritanya. Siapa ya yang tinggal di dalam rumahnya hampir setahun? Adik-adik bisa tebak? Hampir. Siapa ya? Dikit lagi. Iya, itu adalah Bapak Nuh. Wah, tinggal di mana dia hampir setahun penuh? Adik-adik tahu gak ceritanya? Dia tinggal di dalam perahu bahtera, perahu yang besar bahtera hampir setahun bersama keluarganya dan bersama binatang-binatang. Nah, adik-adik gimana? Adik-adik juga di rumah kan? Hampir berapa bulan ini? Iya, sama seperti Bapak Nuh. Tetapi Bapak Nuh menaati perintah Tuhan dan dia mau melakukan yang terbaik. Nah, ceritanya seperti ini. Jadi, pada zaman setelah Kain dan Habel, banyak manusia, tetapi mereka berbuat yang jahat, mereka berdosa. Dan Tuhan suka gak? Kagak, Tuhan tidak suka manusia berbuat dosa. Tetapi dia sangat bersedih melihat manusia tetap melakukan dosa, memukuli orang, mencuri, bahkan melukai keluarga dekatnya. Nah, sekarang apa yang harus Tuhan lakukan? Tuhan ingin semua makhluk yang berdosa dimusnahkan dari bumi. Tetapi dia tidak mau semua. Dia tahu ada orang yang masih taat kepada dia, yaitu Bapak Nuh. Dan dia datang ke Bapak Nuh. Dia bilang, Nuh, bangunlah sebuah bahtera untuk keluargamu dan binatang-binatang yang akan aku selamatkan. Nah, Nuh pas saat berdoa, wah, aku tidak tahu caranya buat bahtera, Tuhan. Jangan takut, aku tahu. Wah, hebat ya, Tuhan tahu cara buat bahtera. Dia bilang kepada Nuh, buatlah bahtera dan kumpulkan makanan untuk keluargamu dan binatang-binatang. Lalu apa yang Nuh lakukan? Apakah dia menolak? Apakah dia marah-marah? Apakah dia mendengar perkataan Tuhan? Coba adik-adik tebak, yang mana? Iya, Nuh mendengar perkataan Tuhan.
dan dia menaati segala perintahnya. Dia membangun bahtera yang besar di tengah gurun, dan sampai orang-orang pun bingung. Nuh, ngapain kamu membangun bahtera di tengah gurun? Sampai diketawain, nggak ada air di sana. Tetapi Nuh tetap setia dan percaya membangun bahtera untuk Tuhan dan mengumpulkan semua makanan yang diperlukan. Tuhan berkata, air bah akan datang dan akan membuat seluruh permukaan bumi menjadi air. Air-air itu akan sampai ke atas gunung dan melebihinya. Wah, tetapi Nuh yakin Tuhan akan menyelamatkan keluarganya. Dan begitu perahunya selesai, Tuhan memerintahkan binatang-binatang untuk masuk ke dalam bahtera Nuh. Dan begitu semua binatang-binatang masuk ke perahu Nuh, Tuhan menutup pintu bahtera tersebut. Oke, hebat ya, Tuhan sungguh luar biasa. Dia tahu akan cara menyelamatkan kita, akan cara supaya semua yang menaatinya selamat. Nah, sesudah binatang-binatang masuk ke dalam bahtera Nuh, bahtera ditutup dan hujan pun turun. Wah, hujan turun. Dan hujan itu tidak berhenti cuma 1 hari 1 malam. Dia terus turun 40 hari 40 malam sampai semua permukaan bumi tertutup dengan air. Dan gimana dengan orang-orang yang tinggal? Mereka sudah tiada. Nah, tetapi mereka yang di dalam bahtera, mereka selamat dan tidak terluka. Mereka aman dan nyaman di dalam bahtera. Begitupun dengan binatang-binatang yang di dalam bahtera. Nah, mereka berlayar di air selama 40 hari 40 malam. Lalu setelah itu Nuh kemudian melihat, setelah beberapa bulan kemudian ada tingkat-tingkat gunung yang terlihat. Nah, sesudah itu, oh kayaknya aku sudah bisa keluar, tapi aku coba dulu dengan mengeluarkan burung gagak. Maka Nuh melepas burung gagak, tetapi burung gagaknya hanya berputar-putar dan kembali lagi ke bahtera Nuh. Nah, seminggu kemudian Nuh melepas lagi seekor merpati. Tapi merpati itu pun hanya muter dan tidak menemukan. Lalu berikutnya dia mengirim lagi merpati, dan merpati itu membawa daun zaitun yang segar. Nah, Nuh bergembira bahwa dia tahu bahwa begitu merpati itu menemukan daun zaitun yang segar, itulah saatnya air sudah surut. Nah, tetapi Nuh pun mengirimkan satu lagi merpati. Merpati itu pergi dan tidak kembali. Wah, dan setelah itu Nuh pun tahu air sudah surut di seluruh permukaan bumi. Maka Tuhan pun membuka pintu bahtera, dan bahtera Nuh ada di puncak gunung. Wah, begitu Nuh keluar dari bahtera, dia langsung bersujud syukur sama Tuhan. Iya. Nah, sesudah itu keluarganya membuat korban bakaran untuk Tuhan karena mereka sudah diselamatkan, dan semua binatang-binatang keluar dari bahtera dan bersukacita. Nah, sesudah itu Tuhan berkata, aku tidak akan lagi mendatangkan air yang besar.
Aku akan membuat perjanjian kepadamu bahwa aku tidak akan banyakkan lagi manusia dari muka bumi ini. Dan sebagai perjanjian Tuhan, Ia membuat busur yang indah di awan. Dan busur itu terbentuk dari berbagai warna sinar. Nah, itu yang kita sebut dengan apa? Busur tersebut, busur sinar tersebut? Iya, itu adalah pelangi. Nah, itu adalah perjanjian Tuhan. Dan Tuhan pun tetap mau kita setia, tetap mau mendengarkan Dia. Nah, Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Dia berjanji Dia tidak akan mendatangkan kita kembali, tetapi Dia juga memberikan kita seorang penebus yang membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Siapa itu? Iya, Tuhan Yesus kita. Nah, adik-adik, jangan lupa kita harus taat sama Tuhan. Dan terima kasih adik-adik sudah mendengarkan bersama Karika hari ini. Halo adik-adik, hari ini ketemu lagi nih sama Kak Mangku setelah minggu kemarin lihat sulap kakak ya. Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang firman Tuhan yang mengatakan beri yang terbaik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga sudah beri yang terbaik loh buat kita dengan mati di kayu salib, memberikan nyawanya buat kita agar kita diselamatkan. Nah kakak hari ini akan main sulap juga yang mengatakan berikan yang terbaik. Kakak punya satu buah koran yang menandakan ini hidup kita. Ini tubuh kita yang dulunya bersih tanpa dosa. Ya adik-adik, nih seperti koran ini masih bersih, tidak ada yang rusak koran ini. Nah, karena Tuhan yang tadi kakak bilang memberikan nyawanya, Tuhan memberikan hidupnya buat kita, maka hidup kita yang baru seperti ini bagus. Ini setelah kita banyak melakukan dosa, adik-adik, ada yang mungkin dosanya bohong. Wah, hidup kita jadi hancur kayak gini ya, hancur. Nah, ini udah hancur. Ini menandakan bahwa hidup kita sudah sangat banyak dosa. Nah, hancur. Seperti kertas ini hancur. Ya, seperti koran ini hancur. Seperti koran ini hancur. Nah, adik-adik, ini sudah hancur semua. Nah, ini hancur ya. Hidup kita sudah tidak berguna lagi. Tapi karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, akhirnya hidup kita menjadi seperti semula lagi. Kita lihat hidup kita menjadi seperti semula lagi. Nah adik-adik, oke, hari ini sulap kakak sampai di sini. Kita ketemu minggu depan lagi dengan sulap yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Nah adik-adik, tadi kita udah dengar cerita tentang Nabi Nuh dan bahteranya. Masih ingat kan perjanjian antara Tuhan dengan Nabi Nuh? Nah, Tuhan juga memberikan tanda atas perjanjian Tuhan kepada Nabi Nuh. Kira-kira tandanya apa ya adik-adik? Ya, pelangi tandanya. Nah, hari ini kita mau bikin pelangi. Ada awan dan ada pelangi yang bisa digantung di kamar kalian, di lemari, atau dimanapun. Nah, pertama kita siapin peralatannya dulu. Nah, peralatan yang pertama adalah karton atau kertas HVS. Kemudian ada kertas origami. Buat kalian yang nggak punya kertas origami, boleh kertas HVS, kertas kartonnya atau kertas HVS-nya diwarnain warna pelangi. Kemudian ada lem stick atau lem kertas biasa, ada penggaris juga, ada alat tulis, ada gunting, dan ada benang, atau kalian boleh pakai pita juga. Nah, pertama kita mau gambar awannya dulu. Kalau adik-adik yang nggak bisa gambar awan, boleh minta tolong mama atau papanya untuk gambarin awannya. Atau mungkin juga minta bantuan kakaknya. Setelah kita gambar dulu awannya, nah kemudian kita gunting awannya.
jadi seperti ini ya. Ini kita simpan dulu, terus kita ambil kertas origami, atau kalau yang nggak punya kertas origami bisa juga pakai kertas karton biasa atau kertas HVS yang kalian warnai pakai krayon atau pensil warna. Kita pakai kertas origami sesuai dengan warna pelangi ya. Kemudian kita potong, kira-kira ukurannya panjangnya sekitar 16 cm. Kita kemudian kita gunting. Jadi panjang seperti ini. Kemudian kita ambil lagi awan yang tadi. Terus kita tempel warna-warna pelanginya di belakang. Pakai lem stick, bisa pakai lem kertas, atau kalau yang nggak punya boleh pakai double tip, boleh pakai solatip juga. Warna pertama warna merah, terakhir warna hitam. Kalau ada warna ungu boleh pakai warna ungu. Jadi seperti ini. Sudah jadi seperti ini, nanti tengah di sini kita akan tulis super kebenaran kita hari ini. Ya, kita tulis dulu deh super kebenarannya. Seperti ini. Nanti talinya kita punya benang, kita gunting dulu benangnya, nggak usah panjang-panjang benangnya, boleh ditempel pakai solatip atau double tip. Jadi seperti ini, bisa digantung di lemari, di kamar kalian, atau dimanapun. Nanti hasil dari prakarya kalian bisa dikirim ke grup WA Abigail Team, atau bisa di post di IG dengan tag ke Instagramnya Abigail Team. Oke, jadi kita udah dengar tadi cerita firman Tuhan minggu ini. Masih ingat kan sumber kebenarannya? Apa sih sumber kebenarannya? Iya, bener banget. Nah, pengumumannya untuk hari ini, jangan lupa buat ikutin Komsel Anak via Zoom. Kemudian nanti untuk detailnya masih akan dikasih tahu sama kakak-kakaknya di grup WA. Jangan lupa prakarya kalian juga yang tadi udah bikin prakarya, jangan lupa untuk difoto atau dibikin di video, kemudian diupload ke Instagram atau dikirim ke WA Abi. Oke, sampai di sini ibadah kita minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye bye.